Chandra Haris, yang berulang kali dipuji oleh Gading, melihat sekilas keterkejutan di ekspresi Rika dan sengaja mengudara. Dia bersenandung dan berkata, "Baiklah, aku akan menutup telepon dulu." Gading berkata dengan hormat, "Baiklah, Presdir, tutup telepon dulu." Chandra Haris hendak menutup telepon ketika Gading tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, "Ngomong-ngomong, Wakil Presdir, ada satu hal lagi." Chandra Haris berkata dengan santai, "Katakan padaku." Gading buru-buru berkata, "Anda minum terlalu banyak ketika saya mengirimmu pergi tadi malam. Saya tidak tahu apa Anda masih ingat bahwa Profesor Reni meminta saya untuk memberikan Anda undangan. Itu ada di kotak sandaran tangan Anda, jangan lupakan." Ketika Gading menyebutkan undangan Profesor Reni, Chandra Haris hanya merasakan kepalanya berdengung, lalu tiba-tiba meledak. Dia merasa bersalah dan berkata kepada Gading di telepon, Oke, aku tahu itu. Jika tidak ada hal lain yang perlu dilakukan, tutup telepon dulu." Setelah itu, dia segera menekan tombol tutup. Rika di samping bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor Reni, siapa Profesor Reni ini?" Jika Chandra Haris memiliki kualitas psikologis yang lebih baik, dia secara alami akan mengatakan bahwa dia adalah rekan dari Universitas Lansia saat ini. Dan kemungkinan besar masalah ini akan selesai. Tapi Chandra Haris adalah tipe pemain dengan kualitas psikologis yang sangat buruk. Siapa yang akan panik saat menghadapi pertempuran, dan akan berada dalam kekacauan saat panik? Rika hanya bertanya dengan santai, keringat dingin sudah mengucur di dahinya. Jadi, sambil menatap Rika dengan gugup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Tidak ada. Rika menyadari ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. "Apa yang aku tanyakan kepadamu, Profesor Reni? Kamu bilang tidak ada siapa-siapa. Apa maksudmu? Siapa Profesor Reni? Undangan apa? Apa yang sedang terjadi?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat keringat dingin mengalir dari telinga dan pelipis Chandra Haris, dan langsung bertanya, "Chandra, kenapa kamu gugup? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Chandra Haris sangat bingung, tapi dia hanya bisa menahan diri dan menjelaskan, "Aku benar-benar tidak menyembunyikan apapun darimu." "Apa yang aku sembunyikan darimu?" Rika menatap tajam, menatap Chandra Haris. Chandra Haris tidak berani memandangnya. Jadi dia hanya bisa berpura-pura fokus melihat ke depan. Rika berkata saat ini, "Chandra, kamu tidak bisa menyembunyikan sesuatu di wajahmu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu di belakangku." Setelah mengatakan itu, dia segera membuka kotak sandaran tangan untuk melihatnya. Chandra Haris tidak berani membiarkannya melihatnya. Meskipun dia belum membuka undangan dan melihatnya, nama kedua mempelai pasti ada di undangan. Jika Rika melihat kata Reni Widiatmaja, masalahnya akan meledak sepenuhnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga dan menekan kotak sandaran tangan dengan kuat dengan sikunya. Tidak mengatakan apapun untuk membiarkan Rika membukanya. Tapi semakin dia bersikap seperti ini, Rika semakin merasa curiga dan semakin ingin mencari tahu. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berteriak pada Chandra Haris, "Aku memperingatkanmu, Chandra, jika kamu tahu apa yang terjadi, lepaskan tanganmu dariku sekarang juga. Dan biarkan aku melihat apa yang terjadi. Kalau tidak, situasi hari ini aku belum selesai denganmu tentang masalah ini." Chandra Haris cemas dan takut. Sambil terus bertahan, dia dengan keras kepala menolak dan berkata, "Oh, sebenarnya tidak apa-apa. Itu hanya undangan yang dikirimkan kepadaku oleh seorang kolega yang akan menikah." "Apa buruknya undangan?" Rika berkata dengan tegas, "Itu hanya undangan biasa. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihatnya? Aku ingin melihatnya hari ini, jadi minggirlah dan cepatlah."
Chandra Haris menggelengkan kepalanya berulang kali, jangan membacanya. Ini benar-benar hanya undangan pernikahan. Melihat dia keras kepala dan menolak untuk melepaskannya, Rika sangat marah hingga dia tiba-tiba bersandar pada lengan kanannya dan menggigitnya dengan keras. Chandra Haris mengerang dan tanpa sadar menarik tangannya kembali, sambil menjabat tangan kirinya juga, dan mobil pun membentuk huruf S di jalan raya. Saking ketakutannya, Chandra Haris segera berbalik ke arah yang benar dan membiarkan kendaraannya terus melaju kembali ke jalur semula. Dia mengumpat tanpa berpikir, "Apa kamu gila? Apa kamu tidak tahu ini jalan raya? Apa kamu mau mati?" Rika mengabaikannya, memanfaatkan momen itu untuk membuka kotak sandaran tangan dan mengeluarkan undangan berwarna merah cerah di dalamnya. Saat dia membuka undangan itu, dia bergumam di mulutnya, "Ini benar-benar undangan pernikahan. Ya ampun, Chandra, kamu membosankan sekali. Jika seseorang mengirimimu undangan, mengapa kau harus menyembunyikannya? Apa kamu berselingkuh dengan istrinya? Lihatlah betapa gugupnya kamu." Setelah mengatakan itu, dia membuka undangannya. Dia juga memiliki pengalaman hidup. Saat membaca undangan, pertama-tama dia melihat tanda tangannya. Bagaimanapun, teks undangannya tidak lebih dari kata-kata sopan yang sama. Lalu menulis waktu dan tempat pernikahannya. Dia tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya peduli pada Profesor Reni dan mengapa Chandra begitu gugup karenanya. Oleh karena itu, dalam hitungan detik setelah pembukaan undangan, dia melihat dua nama. Satu adalah Erik Hartono dan yang lainnya adalah Reni. Reni Widiatmaja, titik. Melihat dua kata tersebut, Rika merasa seolah ada 3 pisau yang mencungkil matanya. Dan Chandra Haris juga menjadi berani. Dia tahu bahwa situasinya sudah dekat. Jadi dengan secercah harapan terakhir, dalam 1 atau 2 detik setelah Rika membuka undangan, dia mengulurkan tangan dan mengambil undangan dari tangan Rika seperti ular berbisa yang menggigit seseorang. Ia meraihnya dan segera menurunkan kaca jendela samping pengemudi dan melemparkan undangan itu keluar jendela. Culinan itu melaju di jalan raya dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Begitu undangan itu dilempar keluar jendela, undangan itu langsung menghilang. Chandra Haris berpikir bahwa dalam waktu sesingkat itu, ada kemungkinan besar Rika bahkan tidak punya waktu untuk melihat nama-namanya. Sekarang undangan tersebut dibuang sendiri keluar jendela, dianggap sudah mati dan belum dikonfirmasi. Pada saat ini, Rika kembali sadar dari situasi yang tiba-tiba. Melihat undangan tersebut telah dibuang oleh Chandra Haris, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Chandra, kamu benar-benar menarik. Tapi itu hanya undangan. Yah, bukankah normal jika seseorang mengundangmu ke pesta pernikahan? Apa yang harus kamu sembunyikan dariku?" Chandra Haris mengira Rika tidak melihat tanda tangannya, jadi dia segera berkata, "Oh, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang yang akan menikah. Jadi aku tidak ingin pergi sama sekali." Setelah itu, dia menambahkan, "Aku tidak ingin menerima undangan ini sejak awal. Gading dari klub kami mengambil tanggung jawab untuk membelikannya untukku. Dan dia menaruhnya di mobilku atas inisiatifnya sendiri. Aku hanya berpikir akan baik-baik saja jika aku tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada gunanya menyimpan undangan ini, jadi sebaiknya aku membuangnya saja." Oh, Rika mengangguk tiba-tiba dan berkata, "Ternyata undangan itu dikirim oleh seseorang yang tidak kamu kenal baik. Kalau begitu, aneh bagimu untuk mengatakan ini. Kau tidak mengenal mereka. Mengapa mereka mengirimimu undangan?" Chandra Haris menepuk pahanya. "Hei, menurutmu apa yang ingin mereka lakukan dengan mengirimkan undangan? Tentu saja mereka ingin mengumpulkan uang, bukan?" Rika mengangguk,
Kalau begitu, orang ini benar-benar tidak tahu malu, seperti orang seusiamu. Dia akan mengirimimu undangan dan mengatakan bahwa bagian uangmu masih memiliki kesempatan untuk dikembalikan kepadamu di masa depan. Setelah mengatakan itu, Rika menghela nafas pada dirinya sendiri. Oh, mungkin ada kemungkinan. Bukankah kamu ingin menceraikanku? Setelah kamu menceraikanku, jika kamu menemukan yang lain, bisakah kamu mengadakan pernikahan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.